Juga ketemu dengan ibu-ibu, Romo terima kasih. Kalau malam saya tidak bisa tidur, saya dengerin khotbah Romo sampai Terus tidur. tertidur. Sama, saya juga kayak gitu. Gitu. Jadi kita udah susah-susah cuma buat obat tidur. Gak apa-apa, gak Gak apa-apa. apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau Anda bahagia di situ gak apa-apa. Nasibnya sama. Halo teman-teman yang terkasih, saya udah di atas tempat tidur nih. Seperti tadi janji saya, ternyata nih di IYD ini di Palembang kami nginep di Wisma Atlet Jakabaring. Nah, apakah Anda tahu di sebelah tempat tidur saya siapa? Ini dia, 1, 2, 3, jeng jeng. Jadi kita mau kolaps di tempat tidur. Mohon maaf ya saudara-saudara, mungkin ini rada-rada out of the box. Tapi tetap ada jarak, saudara-saudara. Bersama Romo Eko. Halo. Ini yang paling dinanti-nanti nih. Romo Eko, kita mau ngomong apa nih? Jadi kami berdua menjadi narasumber untuk Indonesian Youth Day. Tadi baru saja dibuka dengan perayaan Ekaristi, dihadiri oleh 14 uskup. Romo-romonya ada ratusan juga, dan anak-anak muda Katolik dari seluruh Indonesia itu ada 1.500 OMK. Bayangin, luar biasa. Nah, kalau saya besok saya harus mengisi 2 sesi. Sesi bagaimana orang-orang muda diajar untuk bisa berevangelisasi, bisa bersaksi tentang kabar gembira, tentang kabar sukacita Injil. Nah, kalau Romo Eko akan mengisi apa nih? Kayaknya nih sesi yang paling ditunggu-tunggu sama anak muda nih. Saya mau mengisi sesi tentang keluarga. Saya itu mau berbicara kepada anak muda tentang apa sih value hidup berkeluarga menurut Gereja Katolik. Karena hidup berkeluarga sekarang itu kok sepertinya tidak ada nilai yang kuat sekali dipertahankan. Selama saya suka, saya bertahan. Kalau sudah tidak suka, sudah tidak akur, tidak cocok lagi, kenapa harus dipertahankan? Nah, itu kan menyedihkan toh kalau semua orang Katolik, apalagi keluarga-keluarga punya pendirian seperti itu. Dan kebetulan saya ditemani oleh seorang psikolog, Romo. Jadi psikolog itu akan berbicara dari segi kemanusiaan. Apa yang terjadi dalam diri hidup orang muda itu secara psikologisnya gitu. Apa yang terjadi di dalam batin mereka. Apa yang mereka butuhkan dan apa yang harus mereka sungguh pegang di dalam batin mereka. Apakah need atau sebetul-betul itu panggilan Tuhan, kehendak Allah. Itu saya mau bicara itu. Sekarang kan banyak kita sering dengar generasi strawberry. Nah, bagaimana bagus di luar, di packagingnya tuh bagus, indah, warnanya merah, tetapi nggak bisa kesenggol, nggak bisa jatuh dikit, langsung benyek. Nah, apakah ada gejala itu di dalam orang-orang muda tanpa menghakimi ya Romo ya? Benar. Karena kita dari generasi sebelumnya kita nggak bisa begitu dengan mudah menghakimi generasi selanjutnya kita. Bagaimana fenomena itu Romo lihat? ya, saya tidak mau menghakimin, betul, karena kita bukan hakim, kita kan Romo. Kita itu mau mengkritisi, kan? Mengkritisi itu melihat apa yang terjadi dengan orang-orang muda. Dan betul sekali, saya melihat bahwa strawberry generation ini, bahkan saya mengatakan strawberry fate gitu ya. Sedikit kesenggol, sedikit kecewa, putus asa. Usaha baru maju, seneng. Pada saat konsumennya pergi, tutup, pindah usaha lain. Lalu sama berdoa pun gitu, giat pada saat didengarkan oleh Tuhan, haleluya, haleluya. Tapi pada saat tidak dikabulkan, ya sudah, saya pindah, nggak mau berdoa lagi, nggak mau ke gereja lagi. Saya sudah tidak percaya Tuhan lagi, gitu. Jadi ukuran anak muda sekarang adalah apa? Maaf ya, sekali lagi tidak menghakimi, yang kata Romo, bahwa ukurannya adalah selama saya dibuat senang, selama saya dibuat bahagia, selama sebuat hidup saya nyaman, I am okay, saya ikut. Sekarang itu kan budaya kita dengan di medsos ataupun dimanapun, lu nggak viral, lu nggak rame, lu nggak viral, lu nggak diterima, lu nggak viral, lu nggak terkenal.
lu nggak terkenal, lu nggak ada duit. Ya, lu udah gitulah. Nah, sebetulnya ada nggak sih Romo sisi-sisi positif dari generasi strawberry ini kalau Romo lihat, terutama peluang-peluang mereka untuk beriman? Apa Romo Eko bisa melihat dari sisi mana? Kalau strawberry generation ini orangnya pinter banget, kritis, keren. Jadi kalau saya ngobrol dengan anak-anak muda sampai kadang-kadang, aduh ngap gitu. Ditanyain filsafat. Itu dia. Tuhan itu ada, buktinya apa? Benar banget. Sampai akhirnya kita, udah please gitu ya. Jadi beriman secara kritis itu terjadi di dalam anak-anak muda kita. Perlu itu ya. Sangat. Supaya tidak terjadi fanatisme. Atau beriman dengan kacamata kuda. Nah, benar. Jadi kalau beriman kritis itu akhirnya kita tahu bahwa hidup beriman itu haruslah hidup yang berbuah gitu ya. Bukan semata-mata hidup beriman itu hanya formalitas, kelihatan soleh, kelihatan baik. Dan itu dibenci oleh anak muda sekarang. Anak muda sekarang tuh bagusnya apa? Show your faith on your daily life. Itu. Mereka menuntut seperti itu. Anda pastor, Anda rohaniwan, tunjukkan bahwa Anda itu pendoa. Bukan maaf juga kepada para imam. Beberapa anak muda juga ngomong, kok Romo-Romo ini maaf ya, kok di Facebooknya atau di TikToknya kayak anak-anak muda sekarang sih. Joget. Mereka kritisi itu loh. Sampai akhirnya, bener juga ya. Harusnya kan kita sebagai imam-imam mewartakan Kristus, kebenaran. Dan itu oleh anak-anak muda berani dikritisi dan kita harus terbuka. Bener juga gitu ya. Bahwa mereka itu tidak mau menerima iman begitu saja. Ya. Aku suka itu. Meskipun rada susah sih ya Romo ya. Kita mau deket sama mereka, kita mau diterima sama mereka, tapi kalau kita diem aja, nggak lucu, kita dibilang Romonya kaku, Romonya jadul, Romonya nggak asik gitu. Tapi kalau kita gaya mereka, ada juga komentar Romonya kok kayak bocah gitu. Tapi yang terpenting adalah kesaksian sih kalau menurut saya. Iman dari para orang tua, para imam, orang-orang yang sudah matang, orang-orang yang sudah lebih berusia, cara mendekatinya adalah dengan kesaksian hidup. Percuma kita nyuruh anak kita doa rosario, nyuruh ke gereja, nyuruh ikut aktivitas rohani, tetapi ternyata kitanya enggak. Nah itu. Gitu. Cuma bisa nyuruh doang. Ya buat orang anak muda udahlah, you talk too much, tapi no action. Atau juga ya mami ke gereja, tapi kenapa setiap pulang gereja berantem sama papi? Nah gitu. Apa buah-buahnya nggak ada manfaatnya mami ke gereja misalnya. Jadi lebih ke kesaksian gitu ya Romo ya. Nah kalau Romo lihat kan salah satu teolog mengatakan fides quaerens intellectum, artinya iman membutuhkan akal budi. Artinya gini, anak-anak muda mungkin gizinya kali Romo ya bagus ya. Mereka pinter-pinter, bahasa Inggrisnya cacis-cus. Mereka itu apalagi sekarang ada artificial intelligence. Udah pokoknya apapun bisa mereka lakukan. Nah, yang menarik adalah kalau dari saya, keunggulan anak-anak muda ini mereka lebih punya akses untuk tahu, untuk belajar. Karena di internet menyediakan segala macam. Mau Bible Learning with Father Joseph, silakan klik di YouTube. Mau cari khotbah yang menarik, silakan klik aja Romo Eko di YouTube. Itu ada ratusan, bahkan mungkin ribuan video tentang Romo Eko. Mau cari yang liturgi, silakan diketik. Di Google itu banyak sekali. Mau cari apapun. Kabar gembiranya adalah gereja Katolik itu gereja yang kaya luar biasa dengan warisan iman. Maka kalau anak muda Romo ya bilang, gereja Katolik bosenin gereja Katolik itu aja gereja Katolik nggak asik, mungkin kurang gaul sih kayaknya. Kurang gaul lu. Mungkin pulang gereja udah pulang gitu ya. Tapi kalau coba punya sinyal. ya, kalau misalnya pulang gereja, jangan pulang dulu, ikut Mudika, ikut Legio, ikut apapun lah pokoknya itu kegiatannya seabrek-abrek tiap hari kalau bisa dilihat. Nah, kalau
seorang Romo Eko terhadap generasi. Saya tuh rada nggak setuju kalau dikatakan anak muda OMK masa depan gereja. Saya nggak setuju. Oh gitu. Karena apa? OMK masa kini gereja. Mereka bukan lagi masa depan loh. Mereka ini adalah masa sekarangnya. Itulah wajah gereja masa kini. Nah, ada pengalaman ini Ibu Bapak. Kan kalau biasanya saya seminar nih di paroki-paroki, banyak orang saya datang langsung umatnya kan langsung Romo Yosef pada gerubungin foto-foto. Tapi ini di sini tadi dari 1.500 anak muda paling yang kenal saya 10% aja nggak nyampe. Artinya, waduh, ternyata video Bible learning, pengajaran kitab suci yang selama ini saya bikin gaul, tetapi belum mendapat tempat di hati anak muda. Gitu. Kalau Romo Eko gimana? Tadi ada yang kenalin nggak? Banyak nggak? Pasti banyak. Yang kenalin tuh malah banyak dari NTT, Maluku gitu ya, Flores itu banyak kenal dengan saya. Sumatera, Kalimantan, Jawa nggak kenal. Kenapa? Mereka mengatakan kita kalau tidak ada acara, kita sedang tenang, kita tidak punya kegiatan, kita nonton. Gitu ya. Dan mereka senang sekali Romo gitu. Oh ya, syukur pada Allah gitu ya. Kalau anak muda masih mau mengakses di YouTube dimanapun tentang tentang hidup beriman. Ya. Bahwa kalau kalian itu mau tahu gereja Katolik lebih jauh, banyak imam-imam ya tadi yang mengajarkan tentang keutamaan kehebatan harta di dalam gereja Katolik yang diungkap begitu banyak oleh para imam. Jadi benar, saya kalau begitu benar juga ya. Orang muda itu adalah masa kini. Kalau orang muda sekarang aja sudah tidak peduli pada gereja, ya nggak mungkin masa depan ada toh ya. Hancur lah ya. Tutup, betul. Saya setuju. Orang muda adalah masa kininya gereja. Anda yang bertanggung jawab untuk menghidupkan. Ya, saya sendiri sebagai pengajar kitab suci saya sadar kok untuk bisa memahami firman Tuhan itu harus butuh pengalaman. Gak bisa anak kelas 5 SD gitu meskipun dia udah bisa baca pinter, sering baca firman Tuhan. Mungkin dia bisa baca Romo, tapi ngerti banget itu gak bisa. Karena jujur misalnya Injil Yohanes ya. Saya dulu waktu saya frater tingkat awal, umur saya 20-an, saya baca Injil Yohanes itu saya nggak ngerti. Ini apaan sih ini Injil panjang banget, kata-katanya sulit. Misalnya rumit ya betul. percakapan Yesus dengan Nikodemus itu panjang banget. Percakapan Yesus dengan perempuan Samaria apalagi ketika baca kisah tentang Petrus yang menyangkal, ada Yudas yang mengkhianati, saya nggak ngerti kenapa sih ada orang sebodoh itu dulu waktu saya masih muda ya. Kok bisa sih tega, kok bisa sih separah itu? Tetapi ketika saya mengalami pengalaman-pengalaman hidup harian, kejatuhan, keterpurukan, sakit penyakit, kehilangan, itu saya baru bisa ngerti itu Romo. Oh ternyata ini maksudnya Tuhan. Oh ternyata itu. Jadi membaca tokoh-tokoh kitab suci itu dengan pengalaman yang kita miliki. Nah jadi saya dari situ saya tidak terlalu memaksa anak muda harus fasih membaca kitab suci. Dan Hafal mungkin bisa, tapi memahami Nah, itu. mungkin ya perlu cara lain, pendekatan lain. Mungkin ya hafal tokoh-tokoh, tahu cerita tokoh-tokoh, hanya sampai di kepala saja nggak apa-apa. Cara kerja Tuhan dalam menyelamatkan, it's okay. Tetapi yang untuk memahami butuh pengalaman, butuh asam garam lah, butuh kadang-kadang kejatuhan baru kita ngerti. Kenapa sih seorang Petrus bisa begitu? Kenapa seorang Yudas kok tega banget? Karena ketika kita ngalamin jatuh gitu ya, oh iya ya saya kan nggak mau sebetulnya jatuh. Saya juga nggak mau terpuruk. Tetapi ya sisi kemanusiaan saya membuat saya mengerti tokoh-tokoh kitab suci. Kenapa Daud misalnya kok bisa sih pribadi yang memenangkan hati Tuhan kok bisa tega jatuh ke pelukan Batseba sampai separah itu? Atau Yusuf yang dijual sama saudara-saudaranya kok tega sih, dan lain sebagainya. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan seputar iman, seputar kitab suci bisa dipahami dengan pengalaman gitu. Nah
berkembali ke anak muda ini. Akhirnya bergaung dalam hidup sendiri ya. Ya, betul. Nah, anak muda ini bukannya berarti mereka nggak usah baca kitab suci, tetapi soal pemaknaan pengalaman hidup. Banyak hidup itu cuma lewat-lewat gitu aja. Ya, pokoknya ngalir-ngalir tahu-tahu udah tua. Nah, maka dari itu mungkin masukan saya buat orang-orang muda ya. Apapun pengalamanmu, maknai pengalamanmu. Suka, duka, kehilangan, kejatuhan, pengalaman ditinggalkan, pengalaman sukses sesukses-suksesnya itu dimaknai. Jangan ya kalau sukses pesta-pesta dirayain, kalau gagal nangis-nangis healing ke Bali. Terus udah selesai. Maka pemaknaan. Nah, bagaimana pesan seorang Romo Eko soal pemaknaan hidup, terutama bagi generasi muda? Ya. Menarik sekali Romo Yosep. Ini juga hal yang ingin saya ingatkan untuk anak muda. Bahwa pemaknaan itu berarti apa? Saya berani untuk melihat karya Tuhan dalam hidup saya. Apa sih yang Tuhan mau kehendaki lewat peristiwa ini? Apa yang Tuhan hendak ajarkan lewat peristiwa ini? Contoh, bahwa saya kan menjadi YouTuber bukan karena saya punya akses YouTube. Tiba-tiba orang begitu banyak me-upload khotbah-khotbah saya. Lalu bagi saya, oh oke, Tuhan, kalau Engkau mau memakai saya untuk mewartakan dan membuat orang sukacita, dikuatkan, diteguhkan, oke, pakai saya silahkan. Bahkan suatu saat saya sering juga ketemu dengan ibu-ibu, Romo terima kasih. Kalau malam saya tidak bisa tidur, saya dengerin khotbah Romo sampai Terus tertidur. Sama, saya juga kayak gitu. Jadi kita udah susah-susah, cuma buat obat tidur. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau Anda bahagia di situ, gak apa-apa. Nasibnya sama. Kita udah bikin konten susah-susah, cuma buat temen tidur. Ya, kita serius gitu ya. Dan Anda tertidur, syukur pada Allah gitu ya. Jadi, toh bagus juga toh, artinya di alam bawah sadar Anda memasukkan firman Allah. Ya toh, sehingga mimpi Anda mungkin ketemunya malaikat gitu, malaikat Gabriel, Rafael, bukan malaikat maut gitu. Jadi anak-anak muda, kembali lagi, setiap peristiwa kehidupan itu selalu mau mengajarkan sesuatu pada kamu. Allah itu ingin membawa kamu kemana. Bisa jadi ke tempat yang tidak kau kehendaki. Maka di situ kau harus berdamai, menerima. Oleh karena itu, perlu saat bagi kita untuk setiap mengalami sesuatu, take time. Hening sejenak. Karena kalau nggak pernah hening susah ya Bener, nerima. nggak bisa. Mau dipikir kayak apa juga nggak bakal masuk akal. Kenapa papa saya meninggal? Kenapa saya bangkrut? Kenapa mama papa saya cerai misalnya? Itu nggak bakal masuk akal. Tapi takes time. Takes your time with God. Ya. Sendiri mungkin boleh, tetapi di Bali juga boleh, tapi dimaknai gitu. Ya, bukan kesibukan gitu ya, enggak. Karena kita akan mencapai depth, kedalaman pada saat kita hening, diam. Biarkan semua luapan-luapan itu keluar, muncul. Kau hanya melihat-lihat gitu. Ada foto-foto, flash kayak gitu. Sehingga kau melihat, oh Tuhan, thank you. Saya melihat ini sebagai sesuatu yang membuat saya belajar untuk kuat. Belajar untuk bertahan gitu ya. Boleh engkau kecewa, boleh engkau marah, boleh engkau bersedih, boleh. Sekali lagi. Tapi Marah sama Tuhan boleh? mengapa tidak? Boleh. Iya. Gitu. Kecewa pada Tuhan silahkan, tapi tidak boleh berkepanjangan. Gitu ya. Kita tetap harus bisa melihat bahwa semua itu dibiarkan oleh Tuhan untuk mendidik kita. Supaya lebih dewasa, lebih kuat, lebih tangguh dalam iman. Begitu, Romo. Luar biasa, padahal ini baru nyampe. Kalau saya dari tadi pagi, Romo Eko baru nyampe ya. Mungkin dia juga belum mandi. Ini saya harus Ini sudah mandi. saya harus ganti angle posisi nih. Kalau sebagai bukti kami tuh nggak tidur berdua ya. Tuh, kita tuh di tempat tidur yang berbeda. Saya di sini, Romo Eko di situ. Jadi nggak kayak collab artis yang di tempat tidur tuh sambil tidur-tiduran gitu ya. Oke, terima kasih Romo Eko, luar biasa. Meskipun singkat tapi sangat berkualitas. Bagi anak muda terus bangkit dan bersaksilah. Saksikan, wartakan bahwa Tuhan itu baik untuk hidupmu karena kita mengandalkan Tuhan. Salam damai sejahtera, sampai jumpa. Bye-bye. Bye.